يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim di bab ke-18 hadis ke-34 tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bab ke-18 hadis ke-34. Insyaallah pada malam hari ini hanya satu hadis kita bahas. Bab yang kita maksud di sini bab minal imani taghyirul munkari bil yadi wal lisani wal qalb. Bab termasuk bagian dari keimanan yaitu taghyirul munkar, berusaha mengubah kemunkaran, bil yad dengan tangan, dengan lisan, wal qalb dan dengan hati. 3 tingkatan, bukan 3 opsi. 3 tingkatan, bukan 3 pilihan. Yaitu dengan tangan, itu yang pertama tingkatannya. Kedua dengan lisan. Kemudian yang ketiga dengan al-qalb, dengan qalbu. Sesuai dengan bagaimana urutan disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim dan disebutkan dalam kitab Mukhtasar ini dengan ringkasan sanad an Tariq bin Syihab. Kita akan membahas atau kita membacakan hadis dan terjemahan dulu. Kita pahami global, baru kemudian kita rinci dengan penjelasan kalimat per kalimat. An Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab, dia berkata, awwalu man bada'a bil khutbati yaumal 'idi qabla salati Marwan. Awal pertama kali yang memulai khutbah pada hari raya sebelum dilaksanakan salat adalah Marwan. Jadi Khalifah Bani Umayyah ini orang yang pertama kali menjadikan di salat Id khutbah dulu baru salat. Padahal yang sahih adalah salat dulu baru khutbah, kan gitu. Ini Marwan yang pertama kali. Faqama ilaihi rajul, lalu seorang bangun menuju arahnya dan berkata, as-salatu qabla al-khutbah, mengingatkan, wahai imam, salat dilaksanakan sebelum khutbah. Maka Marwan berkilah, berkata kemudian, qad turika ma hunalik, cara itu telah ditinggalkan. Padahal itu yang benar gitu loh. Ibnu Abdul Barr berkata dalam kitab At-Tamhid, ucapan Marwan yang menyatakan bahwa cara itu telah ditinggalkan,
menunjukkan bahwa sebelumnya telah ada yang meninggalkan cara yang sesuai sunnah. Wallahu a'lam, kata beliau. Tapi yang sahih, yang zahir, nanti akan kita bahas. Yang pertama kali melakukan hal ini adalah Marwan, bukan sahabat sebelumnya, bukan, enggak ada. Marwan ini bukan sahabat, bukan. Maka di sini dikatakan qala Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi ketika itu ada di situ. Amma hadza faqad qada ma alaih. Adapun orang ini telah menunaikan kewajibannya, yaitu orang yang bangkit kemudian berdiri dan mengingatkan Marwan bahwasanya salat dulu baru khutbah ya imam, jangan dibalik. Maka Abu Sa'id Al-Khudri membela orang itu. Orang ini telah menunaikan kewajibannya, yaitu menegakkan nahi munkar sesuai dengan kadarnya. Karena apa? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika tidak mampu, hendaknya dengan tangannya. Hendaklah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dan jika tidak mampu dengan lisan, maka hendaklah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan inilah selemah-lemah iman. Maka dalam hadis ini lihat urutan. Ini urutan, bukan pilihan, bukan opsi, melainkan tingkatan. Ya. Mari kita rinci lagi pembahasan tentang hadis ini. Insyaallah malam ini satu hadis ini saja insyaallah taala. Dimulai dari perkataan Tariq bin Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu, yang mana beliau termasuk sahabat Nabi, pernah melihat Nabi SAW semasa hidupnya. Maka Tariq bin Shihab berkata, awwalu man bada'a bil khutbati yawmal 'idi qabla salati Marwan. Orang pertama, kata Tariq, sahabat Nabi, orang pertama yang memulai Id, khutbah dulu baru salat, itu adalah Marwan bin Al-Hakam bin Al-As bin Umayyah Abu Abdul Malik Al-Umawi Al-Madani, seorang khalifah di zaman itu di akhir tahun 64 Hijriah di kekhalifahan Bani Umayyah, dan wafat pada tahun 65 Ramadan, di tahun 55 di bulan Ramadan. Dan Marwan ini bukan sahabat. Kalau dikatakan tabi'in, beliau termasuk tabi'in, bukan termasuk kategori sahabat karena belum pernah melihat Nabi SAW. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan perkataan Al-Qadhi Iyad, ukhtulifa fi hadha, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengenai siapa pertama kali yang mencetuskan di hari Id khutbah dulu baru salat. Ada di antara ulama yang berpendapat orang yang pertama kali mencetuskan khutbah dulu sebelum salat Id adalah Utsman bin Affan. Ada juga yang mengatakan Umar bin Al-Khattab yang pertama kali mencetuskan itu, lamma ra'an nasa yadhhabuna 'inda tamamis shalah. Artinya kisahnya ketika, ini dihikayat saja walaupun ini tidak benar. Umar bin Khattab ketika di suatu Id, dia melihat setelah selesai salat 2 rakaat banyak orang-orang mereka pergi, tidak mau dengerin khutbah, karena udahlah yang wajib kan atau yang dianjurkan adalah salatnya saja, sementara menyimak khutbah Id itu tidak wajib, enggak apa-apa meninggalkan. Makanya banyak orang kemudian selesai sholat pulang,
Mereka tidak menunggu khutbah, tidak menyimak khutbah. Maka mulai saat itu Umar bin Khattab kemudian menjadikan khutbah dulu baru sholat. Ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan Muawiyah. Pertama kali yang melakukan itu Muawiyah. Ada juga yang mengatakan pertama kali yang melakukan adalah Ibnu Zubair. Dan seterusnya. Dari perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun wallahu a'lam, yang sahih adalah apa yang ada di hadis ini. Kata Tariq bin Syihab bahwasanya orang pertama kali yang menjadikan khutbah lebih awal sebelum salat Id adalah Marwan bin Al-Hakam, penguasa ketika itu di zaman Bani Umayyah di era tahun 64 sekian, 64-an. Itu yang paling pertama. Maka kata Ibnu Abbas, amma hadza faqad qada ma alaihi. Adapun orang ini, kata Ibnu Abbas, bukan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, jadikan ketika lagi orang pada ngumpul gitu untuk mau sholat Id gitu kan. Terus Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya beliau dengan Marwan itu jalan bareng menuju ke tempat musalla salat Id, jalan bareng. Dalam redaksi lain ketika Marwan malah ke mimbar atau ke tempat buat khutbah bukan buat salat, maka Abu Sa'id udah sempat megang tangannya Marwan. Artinya Abu Sa'id sudah menasihati Marwan bahwasanya, mengingatkan bahwasanya salat dulu. Itu loh. Tapi Marwan tetap seperti itu. Tetap diawali dengan khutbah, tetap pengen seperti itu. Ya. Dan ini yang lebih sahih yang disebutkan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim. Beliau merajihkan juga pendapat yang ini yang sahih adalah memang yang pertama kali melakukan hal seperti ini adalah Marwan bin Al-Hakam. Dan itu di Madinah. Karena ketika itu Marwan berkuasa di Madinah. Dan yang mutawatir dan yang yaitu yang banyak sekali riwayat menunjukkan bahwasanya penduduk Madinah sejak zaman Nabi mendahulukan salat baru kemudian khutbah Id. Maka dikatakan oleh para ulama, fa kaifa ya'dilu ahadun minhum amma fa'alahu an-nabi wa dawama 'alaihi la an tufiya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang menyimpang dari apa yang dilakukan oleh Nabi, bahkan diteruskan oleh Nabi melakukan itu sampai wafatnya Nabi SAW. Artinya Nabi dari sejak awal disyariatkannya salat Id, Nabi selalu mendahulukan salat baru khutbah. Itu dilakukan setiap tahun sampai wafatnya beliau. Bagaimana mungkin ada kemudian pemimpin di Madinah yang kemudian malah justru menyelisihi Nabi SAW dalam hal yang justru itu menjadi tontonan umat. Begitu loh. Namun kalau misalnya ada pun yang melakukan itu, di antara Marwan ini, ada sebabnya kenapa melakukan itu. Kata Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, fala'allahu innama fa'alahu lamma ra'a min insirafin nasi 'alal khutbah tarikina li sama'iha mustajilin. Melainkan Marwan melakukan hal ini, khutbah dulu baru salat, ketika dia melihat orang-orang itu setelah salat langsung insiraf, langsung pergi dan meninggalkan khutbah, nggak mau dengerin khutbah, mustajilin, mereka bergegas pulang ke rumah setelah selesai salat Id. Ya, itu sebabnya. Namun tetap tidak layak sunnah Nabi SAW ditinggalkan dengan alasan seperti ini. Alhamdulillah buktinya di kita selama Id tetap sesuai dengan bagaimana Nabi SAW. Salat dulu baru khutbah. Ya, memang ada beberapa yang pulang,
Tapi biasanya yang pulang tuh ada yang liatin gitu, liatin sama para jemaah, malu dia. Gitu, liatin aja. Kalau perlu samperin, terus pulang bareng. Sama aja dong. Kenapa kok orang-orang ini gak mau dengar khutbahnya Marwan? Karena ini khalifah gitu ya. Amma Marwan wa Banu Umayyah, Marwan bin Al-Hakam dan dinasti Bani Umayyah, fa innama qaddamu li'annahum kanu fi khutabihim yanaluna min Ali wa yusmi'una an-nasa dhalik. Ada sebabnya ternyata. Sebab apa? Sebab politik. Sebab politik. Gimana itu? Marwan bin Al-Hakam mendahulukan sekarang nih khutbah dulu baru sholat, karena pengalamannya dia di Id sebelumnya, orang-orang setelah sholat Id langsung pulang. Sebabnya apa? Karena Marwan dan orang-orang Bani Umayyah di khutbah-khutbah mereka menjelekkan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka memperdengarkan orang-orang akan hal itu karena masalah politik. Karena masalah persaingan politik. Itu udah terjadi ketika itu. Ali bin Abi Thalib sahabat, Marwan bin Al-Hakam bukan sahabat, dan orang-orang Bani Umayyah dinastinya bukan sahabat. Ali bin Abi Thalib sahabat. Fakana an-nas idza sallu ma'ahum insarafu an sama'i khutabihim bidzalik. Orang-orang masyarakat Madinah ketika itu, banyak di antara mereka, jika salat bersama punggawa Bani Umayyah di antara Marwan, baik khutbah Jumat atau Id gitu, mereka berpaling dari mendengar khutbah-khutbah politik petinggi-petinggi mereka, yaitu pemimpin mereka. Falamma ra'a Marwanu dzalik, ketika Marwan melihat hal seperti ini, atau siapapun dari punggawa di Madinah ketika itu, maka qaddamu al-khutbah liyusmi'un nas min dzalika ma yakrahun. Maka mereka Marwan berinisiatif untuk mendahulukan khutbah daripada salat Id agar bisa memperdengarkan orang-orang hal yang tidak mereka sukai. Ya, yang kadang-kadang memang begitu penguasa. Memaksa rakyatnya untuk mendengar atau merasakan hal yang mereka tuh nggak mau. Ya. Dan yang shawab, yang sahih adalah taqdimus salati al khutbah, mendahulukan salat sebelum khutbah. Bagaimana Marwan di sini salah kondisinya. Oleh karena itu dinasihati oleh salah seorang di antara mereka, menasihati, berdiri kemudian untuk mengingatkan bahwasanya sunnahnya adalah salat dulu baru khutbah. Jangan khutbah dulu ya khalifah. Salat dulu ya khalifah baru khutbah, diingatkan. Nasihat. Namun Marwan tidak mau mengikuti nasihat tersebut, dan Abu Sa'id Al-Khudri kemudian mendukung orang itu dan mengatakan, adapun orang yang bangkit ini nasihatin antum, maka dia telah melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, yaitu mengingatkan antum. Ya, kenapa begitu wahai sahabat Nabi yang mulia? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bilisani, kalau enggak bisa dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbi, dengan hatinya kalau bisa, enggak bisa. Wa dzalika adhaful iman, dan mengubah kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Baik. Kalimat kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkara. Siapa di antara kalian melihat minkum, di antara kalian melihat munkara, satu kemunkaran, satu saja dulu, maka harus ada inisiatif. Apalagi kau melihat lebih dari satu kemunkaran, lebih banyak lagi inisiatif untuk berusaha merubah. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah kemunkaran itu dengan tangannya. Maka dikatakan oleh para ulama, mengubah dengan tangan
idza kana mimma yahtaju fi taghyirihi ila al-yad. Jika memang kemunkaran ini butuh diubah dengan tangan, karena enggak semua kemungkaran butuh diubah dengan tangan, enggak semuanya. Ada kemungkaran hanya cukup diubah dengan lisan. Ada. Ada. Ya. Ada kemungkaran yang diubah dengan tangan, seperti kasri awani al-khamar, memecahkan wadah-wadah khamar misalnya. Ya. Wa alat allahu, alat musik, seruling, gitar, dan seterusnya. Ini dengan tangan. Wa kaman'i dzalimi min ad-darb, mencegah orang yang zalim dari memukul, dia antum cegah gitu tangannya. Nah, ini dengan tangan. Atau minal qatl, mencegah orang zalim dari membunuh dengan tangan. Dan banyak sekali. Mencegah kemunkaran dengan tangan. Apa contoh lainnya apa mencegah kemungkaran dengan tangan? Hah? Ada orang muda ngomong jorok, antum bekap mulutnya, itu dengan tangan nggak ya? Bekap mulutnya sama hidungnya, terus habis itu masukin ke kali. Itu nggak boleh malah itu. Dijorokin dengan tangan. Iya, malah nggak boleh, itu malah tambah mingkiran jadinya. Oke. Mencegah dengan tangan banyak contohnya. Kemudian fa illam yastati' fa bilisanih, kalau tidak bisa dengan tangan maka dengan lisan. Bi an yaqula, dikata para ulama, bi an yaqula ma yurtaja naf'uhu, dengan mengucapkan kalimat yang diharapkan manfaat dari kalimat tersebut, mudah-mudahan bermanfaat buat dia sebagai pengingat, dengan lisan. Amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Tapi itu ketika apa? Ketika tidak mampu mengubahnya dengan tangan, atau tidak memungkinkan mengubahnya dengan tangan, atau memang kemunkaran tersebut bukan dengan tangan cara mengubahnya, hanya dengan lisan, maka dengan lisan. Ya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, faqad yablugha birrifqi was-siyasati ma la yablugha bis-sayfi war-riyasah. Ada hal-hal yang bisa sampai dengan kelembutan dan siasat yang tidak mungkin sampai kalau dengan pedang dan kekuasaan. Ada hal-hal yang hanya bisa diubah dengan lisan, diubah dengan kelembutan, diubah dengan strategi, yang mana pedang tidak bisa mengubahnya, kekuasaan tidak bisa mengubahnya. Nggak bisa. Ada seperti itu. Ada kemunkaran-kemunkaran yang antum hanya bisa mengubahnya dengan lisan, dengan nasihat, dengan kelembutan. Kalau antum ubah dengan pedang, maka terjadi fawdo, chaos. Kalau antum ubah dengan menghasut penguasa, maka akan lebih buruk urusannya. Tapi kalau antum ubah dengan nasihat yang baik, itu lebih bisa dirubah dibandingkan dengan yang lebih ekstrim, lebih tinggi lagi nilainya tadi. Kalau misalnya dengan lisan nggak bisa, fa in lam yastati' fa bi qalbih. Kalau dengan lisan nggak bisa, maka dengan kalbunya. Bagaimana mengingkari kemunkaran dengan kalbu? Itu dia. Bagaimana mengingkari kemunkaran dengan kalbu itu gimana caranya? Bukankah kalau mengingkari dengan kalbu itu nggak akan ada yang berubah? Susah berubahnya, namanya cuma mengingkari dengan kalbu. Maka dikatakan oleh para ulama, falyughayyirhu biqalbih, hendaklah dia mengubahnya dengan kalbu. Wa ma'nahu, maknanya adalah an yakraha dzalikal fi'la biqalbih wa yu'zima ala an law qadara ala taghyirihi la ghayyarah. Itu dengan cara
dia membenci perbuatan itu dengan kalbunya. Dia benci di kalbunya, dia benci itu, dan dia berazam sekiranya dia mampu mengubah itu, maka dia akan mengubah itu, gitu loh. Jadi bukan benci doang, tapi di hati itu ada rasa dan ingin. Kalau gue bisa ngubah itu, bakal gue ubah tuh. Itu. Ya. Karena hanya sekedar benci doang, nggak suka doang, itu nggak cukup untuk menjadi pengubah kemungkaran. Nggak bisa. Ya. Begitu. Anak kasih contoh ini, 3 ini ya contoh. Di samping antum ada ikhwan yang dia minum. Pas mau minum pakai tangan kiri. Tapi ini munkar bukan? Antum ngubah nggak? Mau ngubah? Dengan apa sekarang awal-awal? Lisan? Bisa nggak dengan tangan? Bisa. Lebih afdal dengan tangan. Apakah dengan cara mukul atau pedang dihunus gitu? Enggak. Dia pas mau gini, jangan pak, maaf pak, jangan pak. Hah? Oh ya, double ya. Diam, kalau diam kan orang, mau apa? Nah, mungkin dengan lisan habis itu. Tapi kadang dengan tangan mungkin bagi sebagian orang ekstrim ya, maksudnya orang yang udah meminum langsung dituhi, ini mungkin bagi sebagian orang kurang sopan kamu, gitu misalnya. Ya. Maka dengan lisan lebih afdal, bisa aja dengan lisan lebih afdal. Makanya yang dikatakan tadi, boleh jadi mengingatkan dengan kelembutan, ya, dan strategi itu bisa lebih dilakukan dibandingkan dengan kekuatan dan kekuasaan, dengan pedang dan kekuasaan. Baik, dengan lisan. Tapi sekarang masalah, kalau misal di antara antum ada yang minum pakai tangan kiri. Kalau Anda pakai tangan, maksudnya nasihat antum pakai tangan, susah gimana sih? Misal fulan minum pakai kiri. Gitu. Anda lempar pakai ini. Enggak, ini kemungkaran berikutnya malah justru. Udah gitu enggak sopan lagi, Anda lempar-lempar gitu kan? Taib. Gimana dong? Dengan lisan lebih afdal. Afwan Pak, mohon maaf itu jangan pakai tangan kiri minumnya. Coba contoh. Taib, sekarang kemudian seandainya yang minum justru misal presiden. Presiden. Dan antum hanya menonton di kejauhan. Wah, presiden minum pakai tangan kiri. Di hati dong, karena kalau kita pakai tangan, ya nggak bisa, masa kita timbukin pakai batu. Pakai lisan teriak nggak bisa, nggak boleh. Bahkan ini mempermalukan pemimpin di depan masyarakat. Begitu saja, maka itu nggak boleh. Gimana dong? Dengan kalbu mengingkari perbuatan itu, namun dengan catatan tambahan. Seandainya saya bisa mengubah kemungkaran yang ada pada Pak Presiden, saya akan benar-benar mengubah itu. Saya akan nasihatin beliau kalau bisa, tapi saya nggak bisa. Gitu cuma. Maka ini juga untuk kita nih. Kalau penguasa kita ada keputusan yang munkar, ada perkataan yang munkar, bisa nggak kita nasihatin dengan tangan? Ya susah. Kalaupun dengan tangan datengin orangnya, bisa nggak? Nah itu susah. Dengan lidah, mungkin ada medianya, demonstrasi, itu bukan syariat Islam. Bahkan itu lebih condong kadang-kadang membuli. Bukan hanya dengan lidah doang, kadang dengan gambar binatang, diubah, diedit, dijelek-jelekan presiden atau menteri tertentu dan seterusnya. Ini gimana? Ini nggak bisa, nggak benar. Ini bukan nahi munkar versi Islam, bukan. Lalu kita apa? Gimana dong kita nih? Diam. Tapi bisa dengan cara dengan lisan. Kalau itu kemunkaran, kita boleh membantah kemunkaran tersebut tanpa menyertakan bahwasanya ini dilakukan oleh pemerintah ini atau presiden ini atau fulan. Enggak. Cukup sebutkan hukumnya dan nasihati kaum muslimin agar tidak terjerumus dalam kemunkaran ini. Misal saja.
penguasa daerah Bekasi misalnya, Bupati Bekasi mencanangkan peresmian lokalisasi di daerah di Bekasi. Ada nggak kayak gitu sih? Ini di Jakarta ya? Di daerah Kelapa Gading misalnya, ya kan pernah diketahui di salah satu apartemen Kelapa Gading itu ada yang perkumpulan orang-orang LGBT gitu. Diresmikan lokalisasi yaitu kepelacuran di situ oleh misal saja gubernur, misal atau wali kota atau siapa. Karena ini sesuatu yang viral atau mungkin udah banyak tahu, akhirnya kita bikin tulisan di media sosial, haramnya perzinahan, haramnya membuka lahan lokalisasi, agar mengedukasi masyarakat bahwa ini haram tanpa kita menyebutkan nama penguasa dan tanpa kita membuat bahasa provokasi agar masyarakat untuk bertindak kepada penguasa. Gitu loh, itu boleh, seperti itu boleh. Itu termasuk nahi munkar, termasuk nahi munkar. Selama ternyata itu kemunkaran secara syar'i, ya, dan tidak point of finger itu atau apa menunjuk jari ke walil amri, enggak. Cukup sebutkan hukumnya dan dalilnya dan penjelasan ulama tentangnya, maka ini boleh. Ini termasuk nahi munkar dari segi agar kaum muslimin itu memiliki pemahaman dan sikap yang benar terhadap kemungkaran. Ya, begitu. Dan kalau misalnya dia tidak mampu untuk membuat tulisan atau penjelasan seperti itu, isbir, sabar dan diam. Dia ingkari dengan qalbunya. Ingat, mengingkari seseorang, mengingkari suatu kemungkaran dengan qalbu tidak selamanya dalam konteks karena memang cemen atau enggak selamanya. Memang kata Nabi wahwa adhaful iman, selama-lamanya iman, betul. Tapi ini tidak berlaku pada orang yang memang tidak diberi kemampuan sama sekali untuk mengingkari dengan lisan atau tangannya. Ya gitu. Ya. Namun dengan syarat kalbunya memang mengingkari kemunkaran itu dan ada azam di kalbunya, seandainya saya diberi kemampuan untuk mengubahnya dengan cara yang lebih afdal, saya akan mengubahnya. Namun ini enggak mungkin. Maka ya silakan. Maka ini insyaallah mendapatkan ganjaran tetap ya. Makanya As-Sindi rahimahullah taala berkata ketika menjelaskan hadis ini, qauluhu, perkataan Nabi SAW, adhaful iman, ini selama-lamanya ilmu iman bagi orang yang mengingkari dengan kalbunya. Maka dikatakan adhafu a'malil iman al-muta'alliqati bi inkaril munkari fi dzatihi. Ini adalah selemah-lemah iman yang berkaitan dengan pengingkaran kemungkaran secara zatnya. Secara zatnya, zat amalan ingkar munkar yang cuma pakai hati itu yang paling lemah dari segi zat amalannya, tapi bukan la bin nadhari ila ghairil mustati', bukan tinjauan ke orang yang tidak mampu. Fa innahu bin nadhari ila tamamil wus'i wat taqah wa laysa alaihi ghairuh, melainkan ini tinjauan terhadap orang yang memiliki kesempurnaan kemampuan dan keluasan untuk melakukan inkarun munkar dengan tangan atau dengan lidahnya, dengan lisannya. Artinya begini, secara zat mengubah kemunkaran yang paling tinggi itu turun dengan tangan, kemudian dengan lisan, dan paling rendahnya adalah dengan kalbu saja. Namun jika seseorang dia memang tidak diberi kemampuan untuk dengan tangan dan lisan, namun dia ada di kalbunya pengingkaran tersebut dan tidak punya wus', taqah, tidak punya kemampuan, keluasan, tidak punya waktu untuk itu, maka wallahu alam di sini tidak serta-merta disebut orang yang lemah. Enggak mesti orang yang lemah itu adalah yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya saja dan berazam. Enggak mesti itu. Kadang-kadang dia sebenarnya tidak lemah karena ada azam di kalbunya,
dia kalau misalnya diberi kesempatan, saya akan mengingkari kemunkaran itu. Ya, kayak jemaah sekalian rahimakumullah, masalah ini masalah yang penting sekali karena kemunkaran di zaman sekarang itu masif sifatnya. Ya. Dan korelasinya dengan iman, taghyirul munkar minal iman, mengubah kemungkaran termasuk bagian dari keimanan. Buktinya masa ini kemudian di akhir Rasul berkata wa dzalika ad'aful iman, itu selemah-lemah iman, berarti seluruh bentuk tindakan mengubah kemungkaran semuanya itu adalah iman. Wong yang paling ringan aja disebut iman, yaitu paling ringan mengingkari kemungkaran dengan hati saja disebut iman, apalagi yang di atas itu dengan tangan dan dengan lisan. Makanya ketika suatu masyarakat hilang dan tercabut darinya inkarul munkar, mengingkari kemungkaran, dicabut dari masyarakat, antum akan lihat iman itu berkurang. Dan iman ketika berkurang di masyarakat, aman itu berkurang, keamanan itu berkurang. Benar, keamanan itu berkurang. Jadi keamanan suatu negeri, suatu daerah tergantung dengan kualitas keimanan umumnya penduduk situ. Atau pada daerah di daerah dan Mogot jemaah, ada kampung Ambon namanya, banyak narkoba di situ. Itu jalan di situ kok malam katanya nggak aman. Kenapa? Karena selain orang-orang yang banyak nggak beriman, kafir, ya mereka kelakuannya juga nggak ada yang beriman. Mana ada nahi munkar di sana? Nggak ada, amar nahi munkar nggak ada. Rata-rata non Muslim Ambon, dan antum tahu gimana di kampung Ambon yang disebut kampung Ambon. Tapi kampung Ambon kan ada beberapa. Bapak ini yang di Cengkareng sana, di Dan Mogot sana. Ya. Sekarang kalau antum misalnya ada di perumahan yang rata-rata orang-orang beriman dan mereka menjaga imannya, mereka menjaga amar ma'ruf nahi munkar, atau gini aja dah, di masjid yang rata-rata itu ikhwan sunnah yang masya Allah imannya, ya, yang kalau salat mereka khusyuk, ahlus sunnah wal jamaah. Ketika antum ketinggalan dompet di situ, dengan ketinggalan dompet di mall, kira-kira beda nggak perasaannya? Beda. Ketinggalan dompet di mall, ya udahlah. Apalagi ketinggalan dompet di kampung Ambon, ya udah. Jangankan ketinggalan, nggak ditinggal aja, ditinggal. Ini bukan rasis ya, tapi ini yang terjadi di sana. Ya. Bukan Ambon yang Muslim, tapi yang mereka yang non Muslim itu. Ya. Tapi kita mungkin azan dulu karena sepertinya sudah masuk waktu azan. Di antara faedah hadis ini adalah bahwa iman bertambah dan berkurang. Karena ada kalimat dari Nabi SAW, wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman, menunjukkan bahwa iman ada yang kuat, ada yang lemah. Ini menunjukkan juga bahwasanya iman bisa menaik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan kemudian faedah lainnya, perkataan fal yughayyirhu, hendaklah dia mengubah, ini menunjukkan perintah. Dan perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Wajib namun dengan skala yang mencukupi saja. Kalau misalnya jumlah atau pihak yang beramar ma'ruf nahi munkar sudah cukup, maka sisanya tidak wajib. Dan syarat wajibnya amar ma'ruf nahi munkar ada dua. Syarat wajibnya amar ma'ruf nahi munkar ada dua. Pertama, ilmu, dan kedua, kemampuan. Syarat wajibnya, syarat diwajibkannya amar ma'ruf nahi munkar ada dua, yaitu ilmu, dan yang kedua al-qudrah, kemampuan untuknya, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama ilmu, yaitu mengetahui bahwa hal tersebut adalah ma'ruf atau munkar. Tahu gitu loh.
Mengetahui kalau itu adalah hal yang baik atau itu hal yang munkar, itu tahu gitu loh. Jadi nggak boleh seseorang mengingkari kemungkaran yang dia sendiri nggak tahu itu tuh bukan kemungkaran gitu loh. Ya, dia nggak tahu itu kemungkaran. Tapi misal sesuatu yang bukan kemungkaran tapi kadang-kadang orang menganggapnya apa? Kemungkaran. Contohnya apa? Contohnya menyemir jenggot dengan mohon maaf Pak, dengan warna kuning atau pakai warna apa Pak? Coklat gitulah pokoknya itu. Menyemir jenggot. Lalu ada pemuda kemudian bilang ke bapak, udah tua gaya lagi, gitu. Mohon maaf Pak. Ya. Udah tua gaya lagi. Atas putih sudah coklat. Makin tua makin keladi nih, gitu kan. Ya. Maka ini kalau dia ingkari, Pak, bertakwalah Pak sama Allah. Ingatlah kematian Pak, gitu. Lah, kenapa kata bapak? Kayak anak muda aja Pak kayak gitu. Kalau anak muda sih saya mah wajar kayak gini. Tapi Bapak udah tua. Bapak jawab, emang anak muda ada yang kayak gini? Jenggotnya putih kemudian itu nggak ada, itu udah tua berarti. Dia mengingkari apa? Sesuatu yang bukan munkar. Malah justru sebagian dari ulama mengatakan menyemir jenggot itu sunnah loh. Ada ulama mengatakan itu sunnah. Saya bukan membela Bapak, bukan. Enggak, ini contoh aja, simple aja. Kalau ada yang mengatakan, maka dia tidak tahu bahwasanya yang dia ingkari itu sesuatu yang sebagian ulama malah mengatakan itu sunnah. Karena pun bukan sunnah, boleh. Bukan munkar sama sekali. Ya. Makanya kalau mau mengingkari suatu kemungkaran, harus ngerti dulu itu munkar atau enggak. Dan ketika tahu itu munkar bukan karena perasaannya aja, tapi karena dia tahu ini ada dalilnya, gitu, ya. Karena tahu ada dalilnya, dan itu benar dalilnya, gitu loh. Pendalilannya benar, maka dia ingkari baru ilmu, dengan ilmu. Maka jangan pernah antum mengingkari sesuatu kecuali antum punya ilmu untuk mengingkarinya. Minimal antum pernah tahu dan memang itu munkar, walaupun antum gak hafal dalilnya. Contoh misalnya di warung-warung ada gambaran yang bisa dipik satu-satu tuh, ada berapa 100 atau 200 pilihan. Setiap antum pik satu atau apa, ambil satu nomornya apa, lotre ya, apa sih lagi itu namanya, apa enggak tahu. Itu antum bayar 5.000 misalnya. Nanti kalau Anda beruntung dapat mainan, dapat ini, dapat itu, kan gitu. Bisa aja tuh 5 kali antum pik nomor sembarang nggak dapat apa-apa, tapi bisa juga dapat banyak. Itu perjudian. Antum pernah dengar di kajian fikih muamalat itu perjudian. Lalu antum kemudian nahi munkar di warung, afwan Bu, maaf, ini nih sebenarnya perjudian loh Bu. Ya. Karena selama ini gak ada munkar, gak ada yang ngingkarin, maka wajib antum ngingkarin. Antum kasih tahu itu ibu-ibu tuh, pedagang itu. Maka kata ibu-ibu itu, mana dalilnya? Waduh, saya cuman pernah dengar Ustadz bilang begitu, kalau dalilnya saya gak hafal Bu, maaf. Ditolak kemudian. Biarin ditolak. Tapi yang penting antum sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan ilmu, ya enggak? Iya, boleh. Dan antum mampu melakukannya dengan lisan. Kalau dengan tangan enggak bisa. Karena ketika misalnya antum ngeliat kayak gitu, lotre gitu, atau mingkar dengan tangan, mencabut. Terus dibawa ke rumah, diambil hadiahnya. Ini maling ini namanya, kok ini mah. Atau dicabut langsung, terus ngomel-ngomel, orang nggak bakal terima diginiin. Tapi kalau antum nggak punya kudrah, kemampuan untuk nahi munkar, maka nggak wajib. Nggak punya kemampuan nahi munkar, maka tidak wajib. Nggak punya kemampuan di sini apa? Kalau antum nahi munkar, maka akan terlahir kemungkaran berikutnya yang sama, atau terlahir kemungkaran yang lebih buruk, maka malah justru kata para ulama lebih baik tidak ingkarin, diemin aja. Kalau antum lihat di sini orang yang melakukan kemungkaran ini malah akan bertindak hal yang munkar atau yang lebih munkar, antum lebih baik diam.
Beneran begitu fikihnya. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membahas suatu kitab, menulis suatu kitab namanya Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Fikihnya gimana? Itu ada sendiri itu. Ya. Begitu. Ya, seperti itu. Udah komat Pak ya. Ya. Enggak ada pertanyaan kan jemaah sekalian rahimakumullah? Insyaallah cukup. Ya, tinggal diamalkan saja hadisnya. Walaupun masalah ini masalah yang sangat panjang, banyak sekali rinciannya, tetapi kita cukup dengan yang global, menghindari berlebih dalam pembahasan dan juga waktu memang terbatas. Ya, barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairal jaza atas kehadiran antum semua. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.